kita lanjutkan. Untuk jenis makanan ya, ini juga harus diperhatikan ya. Jadi kalau tadi 3J tadi jumlah, jadwal, jenis ya. Nah, untuk jenisnya kita harus memilihkan makanan sesuai dengan pedoman umum gizi seimbang, yaitu ada 13 pesan dasar ya. Fokusnya pada jumlah total karbohidrat daripada jenis dan sumber karbohidratnya ya. Jadi untuk karbohidrat ini kita lebih berfokus kepada total kebutuhan karbohidratnya berapa ya. Kalau masih masuk di dalam total karbohidrat ya, maka kita boleh konsumsi jenis karbohidrat yang kita inginkan ya. Tapi tentunya dalam pemilihannya ya harus karbohidrat yang kompleks. Kemudian dianjurkan memperhatikan bahan makanan dengan indeks glikemik yang rendah ya. Artinya bahan makanan yang memberikan dampak pada kenaikan glukosa darahnya itu lebih lama ya, lebih lambat, sehingga penurunan kenaikan gula darahnya itu tidak begitu tinggi. Kemudian sukrosa ini dapat diberikan ya, karbohidrat jenis sukrosa ini dapat diberikan, tapi harus diperhitungkan ya sebagai pengganti karbohidrat yang lain. Kemudian untuk penggunaan pemanis ya atau sweeteners ini disarankan ya harus dibatasi itu 50 mg per kilogram berat badan per hari. Jadi itu tadi intervensi yang harus dilakukan ya. Kita harus memperhatikan jumlahnya dulu ya. Kita harus hitung berapa jumlahnya, jumlah kebutuhannya tentunya ya. Kemudian juga jadwal makannya harus teratur, kemudian jenisnya juga harus diperhatikan. Kemudian yang kita monitoring dan kita evaluasi pada penderita DM ini tentunya berdasarkan diagnosa gizinya ya. Dalam hal ini side simptomnya itu apa gitu. Nah, parameter yang dimonitor ya ini meliputi ada komponen asupan makanan ya. Asupan makanannya yaitu terdiri dari energinya berapa kalori ya, kemudian karbohidratnya berapa gram, lemaknya berapa ya. Jadi berapa yang masuk ya, tentunya kita harus bandingkan dengan standar. Standarnya apa? Ya standarnya adalah kebutuhannya berapa. Kemudian tes mandiri ya. Tes mandiri ini bisa dilakukan pengecekan secara sendiri ya, apabila penderita memiliki alat untuk mengecek ya. Yang harus dilakukan tes secara rutin ya itu apakah ada ketonuria atau tidak ya. Kemudian kadar gula darahnya sebelum makan bagaimana, kadar gula darah setelah makan bagaimana, kemudian mengecek adanya hipoglikemi atau tidak, dan glukosa urinnya bagaimana. Nah, ini dilakukan secara mandiri dan rutin ya, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya atau nilainya menjadi tinggi ya melebihi normal, maka segera melakukan atau segera dilakukan penanganan ya, hingga tidak jatuh kepada hal yang tidak kita inginkan. Nah, kemudian komponen lain yang harus dimonitoring adalah faktor fisik ya, berat badannya. Kecenderungan penderita DM ini berat badannya terus menurun ya. Nah, makanya harus selalu dikontrol ya, tentunya dengan menyesuaikan asupan makanannya sehingga tidak terjadi penurunan berat badan yang drastis ya. Kemudian tekanan darah
tekanan darah juga harus dikontrol ya, karena penderita DM kecenderungan bisa terjadi hipertensi ya. Kemudian untuk laboratorium ya, glikosat hemoglobin juga harus di monef secara rutin ya, kadar gula darah puasa, kadar gula darah postprandial ya, setelah makan ya. Kemudian toleransi glukosa, kadar gula darah pada jam 4 sore ya, kemudian kadar lipid darahnya. Nah, ini kriteria pengendalian DM ya. Ini ada beberapa komponen tadi yang harus kita kendalikan ya, yaitu kadar gula darah puasa ya, yang baiknya itu 80 sampai 109. Ini dikatakan kadar gula darah puasanya terkendali dengan baik ya. Sedang ya, dikategorikan sedang ini apabila 110 sampai 139. Nah, kalau kadar gula darah puasanya lebih dari atau sama dengan 140, ini termasuk kriteria pengendalian DM yang buruk. Untuk gula darah 2 jam postprandial ya, ini yang baik adalah 110 sampai 159 ya. Sedang 160 sampai 199. Dikatakan buruk apabila lebih dari atau sama dengan 200. Untuk HbA1c ya, ini 4 sampai 59, ini yang paling baik ya. Kemudian sedang 6 sampai 8%, dikatakan buruk apabila lebih dari 8%. Untuk kolesterol total ya, ini dikatakan baik apabila kurang dari 200 ya, sedang itu 200 sampai 239, buruk apabila lebih dari 240. Untuk kolesterol LDL ya, kalau dengan penyakit jantung koroner ya, kalau ada komplikasi dengan penyakit jantung koroner, ini akan dikatakan terkendali ya apabila kurang dari 130. Sedang 130 sampai 159 ya, yang buruknya lebih dari atau sama dengan 160. Nah, kalau dengan penyakit jantung koroner ya, itu kurang dari baik itu kurang dari 100 ya. Sedangnya 100 sampai 129, yang buruk lebih dari atau sama dengan 130. Untuk HDL-nya ya, kolesterol baiknya itu harus lebih dari 45, yang sedangnya 35 sampai 45, dan yang buruknya kurang dari 39 ya. Trigliserid ya, diupayakan ya, ini kurang dari 200, ini yang paling baik. Sedang itu 200 sampai 249. Nah, kalau sudah lebih dari 250 itu dikatakan buruk. Itu pada penderita DM dan tanpa penyakit jantung koroner. Kalau dengan penyakit jantung koroner ya, ini yang baiknya itu adalah kurang dari 150, sedang 150 sampai 199, dikatakan buruk apabila lebih dari atau sama dengan 200. Kemudian untuk IMT ya, atau IMT pada wanita ya, itu baik kalau 18,5 sampai 23,9. Sedang 23 sampai 25, yang buruk bila lebih dari 25 ya, atau kurang dari 18,5. Ini untuk wanita. Untuk pria itu 20 sampai 24,9 ya. Itu yang paling baik. Kemudian yang sedangnya 25 sampai 27. Buruk itu lebih dari 27 dan kurang dari 20. Kemudian tekanan darah juga harus dikontrol ya. Itu yang baik itu kurang dari 140/90 ya, yang sedangnya 140 sampai 260. Per 90 sampai 95, dan yang buruknya itu lebih dari 160/95. Jadi ini hal yang harus dikendalikan ya pada penderita diabetes mellitus. Apabila kondisinya baik, maka aktivitasnya akan bisa seperti layaknya orang yang normal ya. Jadi DM ini tidak bisa disembuhkan
lakukan ya, tapi bisa dikendalikan agar penderita bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya ya. Jadi kalau kita simpulkan tadi ya, pada penderita DM tadi ya, bahwa dalam penata laksanaan gizinya ya, kita harus mengikuti langkah-langkah PAGT ya, yaitu pertama dengan melakukan pengkajian gizi ya, melakukan assessment. Itu kita kumpulkan data ya, mulai dari data riwayat makan ya, data personal, data antropometri, laboratorium ya. Nah, ini fisik klinis ya, ini kita kumpulkan, kemudian kita kaji masalahnya apa, kemudian kita buat diagnosa gizinya apa sesuai dengan hasil pengkajian gizi ya. Kemudian baru kita lakukan intervensi ya, intervensi dengan yang pertama adalah menentukan tujuan dietnya apa ya, tujuan dietnya apa, disesuaikan juga dengan hasil diagnosa gizinya ya. Kemudian kita lakukan intervensi dengan 3J dan kita lakukan monitoring dan evaluasi ya. Demikian kuliah kita hari ini ya, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.